pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Seorang wanita tukang pijat di Tulang Bawang ditemukan tewas akibat dibunuh di rumahnya. Tarif jalan tol Trans Sumatera Lampung naik hingga 60%. Mantan Rektor Unila Karomani divonis 10 tahun penjara karena terjerat korupsi dan suap penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Tahu kami. Oh iya, ini benar. Seorang wanita tukang pijat ditemukan tewas bersimbah darah di lantai kamar rumahnya di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Sabtu malam. Korban tewas dengan 2 luka sayatan senjata tajam di perut. Korban bernama Yumi Natun, 57 tahun. Jenazah ditemukan pertama kali oleh anaknya yang baru pulang dari bermain. Pintu rumah terkunci dan setelah didobrak, rupanya Yumi Natun sudah tewas di kamarnya. Jalan. Untuk pelaku saat ini masih dalam proses pengejaran dan penyelidikan dari tim dengan titik awal dari proses olah TKP dengan mengedepankan tim Inafis. Kami melakukan pencarian petunjuk yang tertinggal di TKP. Korban mengalami luka apa aja? Untuk saat ini secara kasat mata korban mengalami luka sayatan yang disebabkan oleh diduga benda tajam yang mana di bagian perutnya. Berdasarkan data Pamong Desa Tunggal Warga, Yumi Natun membuka usaha sebagai tukang pijat di rumahnya. Setelah bercerai dengan suami pertamanya pada Agustus 2022 lalu, ia diketahui menikah siri dengan seorang pria. Namun sehari-hari keduanya tidak tinggal serumah. Yumi Natun, usia 48 tahun. Aktivitasnya kalau ibu ini sehari-hari sebagai tukang pijet ya. Statusnya janda, sebelum lebaran gugat cerai ya, karena bulan 8 suaminya yang sah pergi dan belum pulang, bulan 3-an itu menggugat cerai. Kemudian info terakhir nikah siri dengan warga kita di RK 6, tetapi tinggal serumah karena posisinya kan belum resmi. Kebetulan info yang kami dapat keluarganya atau bapaknya sendiri Bu Yumi Natun ini meninggal, makanya kalau ini belum nikah secara resmi. Jenazah Yumi Natun kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Polisi masih menyelidiki identitas pembunuh Yumi Natun. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ratusan warga mengantarkan jenazah Warsih 41 tahun ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Desa Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Jumat malam. Jenazah dimakamkan setelah selesai diotopsi oleh Dokkes Polda Lampung. Warsih merupakan korban perampokan yang disertai penculikan. Di mata tetangga, Warsih dikenal sebagai sosok ibu rumah tangga yang baik dan aktif ikut pengajian ibu-ibu di desanya. Keluarga dan warga berharap polisi dapat segera menangkap para penculik Warsih. Belum ada petunjuk ke arah situ belum ada, cuma ya kita serahkan kepada pihak yang berwenang lah, yang untuk menyelidiki masalah ini.
Warsih tewas akibat dibunuh penculik pada Senin dini hari lalu. Korban diculik di rumahnya dan diikat kemudian dimasukkan ke dalam mobilnya oleh pelaku. Tak lama penculikan, mobil korban ditemukan di belakang pasar unit 2 Tulang Bawang. Sementara 2 hari setelah penculikan, Warsih ditemukan tewas di rawa di desa Banjarmargo Tulang Bawang yang berjarak sekitar 15 km dari rumahnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kebakaran ini meludeskan bangunan papan bekas warung BBM eceran di dekat SPBU Jalan Diponegoro, Kelurahan Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Jumat malam. Api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan jeriken. Sebuah motor milik seorang pengecor BBM yang parkir di depan warung turut ludes terbakar. Warga dan petugas damkar bergotong royong memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui persis, namun dugaan sementara akibat api dari puntung rokok yang menyambar sisa BBM di jeriken. Ya meledaknya karena motor itu. Meledak? Meledak. Nah, Api tinggi, Pak? Api tinggi lumayan, sampai mungkin sekitar 3 meter lah. Nah, warga panik nggak nih, Pak? Wah, panik semua dari ujung sampai ujung. Puluhan kayaknya masuk Jutaan ya, Bang? Nah, saat ini yang penghuninya, yang warung ini kemana, Bang? Katanya informasi bang, informasi katanya nggak ada di tempat, apa pulang apa kemana? udah nanti dipakai warung lagi pak. Hah? Udah nggak dipakai warung. Abang udah ada pakai? Iya. Kan ada motor aja. Ya dia orang yang ngisi. Si siapa? Yang ngisi. Kebakaran tidak menjalar ke bangunan lain dan tidak merenggut korban jiwa. Kerugian ditaksir sekitar 10 jutaan rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tarif jalan tol Trans Sumatera di Lampung naik 60% per kilometer. Tarif baru ini telah diberlakukan sejak 25 Mei 2023 lalu. Ini dikatakan Cahyo Purnomo, Eksekutif Vice President atau EVP Sekretaris PT Hutama Karya, sebagai pengelola tol ruas Bakter atau Bakahweni Terbanggi Besar Minggu siang. Tarif tol semula Rp844 per kilometer dan kini naik jadi Rp1.350 per kilometer. Menurut PT Hutama Karya, kenaikan tarif tol menyesuaikan biaya operasional perawatan dan layanan. Meski telah naik, namun PT Hutama Karya mengklaim bahwa tarif tol Trans Sumatera masih lebih murah dibanding dengan tarif tol di Pulau Jawa. Peningkatan kualitas jalan, dan penambahan fasilitasnya itu juga memenuhi dari pengguna. Jadi tentu yang disampaikan Mbak tadi itu jadi disertai dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan, dan yang harapannya adalah kita semakin naik lah, ya tidak stay tapi naik. Kenaikan tarif tol mengejutkan pengendara mobil sebab tidak ada sosialisasi atau informasi sebelumnya. Mereka tahu tarif tol naik setelah membayar di gerbang keluar tol. Dengan menaikkan tarif jalan tol, pengelola didesak memberikan pelayanan yang lebih baik. Tarifnya naik ya otomatis peningkatannya harus lebih baik lagi di jalan misalkan. Di jalan mungkin ada kendala, jadi ada yang siap gitu kalau ada kendaraan yang macet. Panjang tol ruas Bakter atau dari Bakahweni Lampung Selatan ke Terbanggi Besar Lampung Tengah 140 km. Tarif baru jalan tol dari Bakauheni ke Terbanggi Besar saat ini untuk kendaraan golongan 1 Rp189.500, golongan 2 dan 3 Rp284.000, golongan 4 dan 5 Rp379.000. Sedangkan tarif sebelumnya untuk kendaraan golongan 1 Rp118.800, golongan 2 dan 3 Rp177.500, golongan 4 dan 5 Rp237.000. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.